Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji syukur kita hantarkan, kita haturkan kepada Rabb Izzati yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya kita bisa berkumpul insya Allah dalam majelis yang mulia ini, dalam kajian Rebuan Diskus BSMI. Semoga dengan hadirnya kita Allah berkahi forum ini dan kita dimudahkan dalam menerima ilmu yang insya Allah akan disampaikan Gurunda Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni MA MPD. Salawat dan salam kita kirimkan, kita curahkan kepada uswah hasanah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yang kita perjuangkan dakwahnya bersinambung pada hari ini dengan mengupayakan menghidupkan sunnah-sunnahnya sekemampuan kita. Semoga dengan itu kita digolongkan dan bisa bertetangga nanti di jannahnya bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah kajian Rizka Serbuan Munasabah Merah Indonesia yang pertama sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Pemusyawaratan Anggota Profesor Dr. Basuki Sepotong SPOT FICS Mars, yang kita muliakan Gurunda Ustadz Dr. Happy Andi Bastoni MA MPDI sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini insya Allah tema yang akan kita bawakan menyambung serial kisah Khulafaur Rasyidin tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi sebelum itu, jemaah sekalian, agar berkah Allah Subhanahu wa taala turun pada forum ini, agar kita dimudahkan dalam mengkaji ilmu dan nanti mengamalkan apa saja yang disampaikan oleh gurunda kita semuanya. Mari kita buka pada malam hari ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya waktu langsung kami serahkan kepada Gurunda Ustaz Dr. Happy Adi Bastoni yang akan membahas serial tentang Khulafaur Rasyidin, salah satu sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dalam tema Utsman bin Affan radhiyallahu an setelah hijrah ke Madinah. Untuk itu kepada beliau Ustaz Happy kami persilakan. Fadhal Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi jama'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para peserta kajian Reboan, rahimakumullah, Profesor Dr. Basuki serta MC kita Ustaz Hafiz, yang lainnya ada beberapa yang ikut serta. Dr. Prita juga hadir. Kita kembali bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini setelah beberapa waktu lalu absen, kita dipertemukan kembali walaupun lewat Zoom ya. Dan insya Allah sampai nanti jelang jam 9 malam ya, seperti sampaikan, kita akan meneladani ya, mengambil keteladanan dari orang-orang mulia di sekitar baginda Rasul. Kajian kita ini sudah dilaksanakan sejak pandemi lalu, sudah cukup banyak tema yang sudah kita bahas, sudah menyelesaikan kehidupan Rasulullah ya, sudah membahas tentang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab beberapa episode. Dan ini episode kedua tentang Utsman ibn Affan ya. Mungkin akan ada 4 atau 5 seri tentang Utsman bin Affan ini ya. Ini yang kedua, nanti ada lagi, nanti terakhir kita akan bicara tentang potret ya, dan keteladanan dari Utsman bin Affan dan keluarganya ya.
Eh, iya, pertemuan yang kedua tentang Utsman ini lanjutan yang sebelumnya di mana kita sudah bahas tentang siapakah Utsman bin Affan, lalu kemudian bagaimana kisah keislamannya ketika berada di Mekah, lalu kemudian sempat diminta oleh Rasulullah ya untuk hijrah ke Habasyah ya bersama dengan istrinya Ruqayyah, namun tak sampai setahun dia balik lagi karena mendapatkan kabar bahwa para tokoh Quraisy Mekah waktu itu sudah masuk Islam, padahal itu adalah informasi yang tidak benar ya. Mereka cuman sujud mendengar surat As-Sajadah atau surat An-Najm di akhir surat. Nabi sujud dan mereka pun ikut sujud. Maka berita sujudnya para tokoh Quraisy ini eh, terbang ke Habasyah, Ethiopia, dan sampai di sana tersebarlah isu bahwa mereka sudah masuk Islam ya. Bahkan ada yang menganalisa bahwa dihembuskannya isu keislaman para tokoh Quraisy ini merupakan strategi kafir Quraisy agar kaum muslimin kembali ke Mekah lagi ya. Dan benar ya, Utsman kembali, ternyata informasi tersebut hoax. Lalu Rasulullah memberangkatkan kembali gelombang yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan instruksi apapun yang terjadi kata Rasul ya, sebelum dapat informasi resmi dari saya jangan pulang ya. Nah, ini kalau Utsman tidak bisa disalahkan juga karena dia belum dapat amanah itu dari Rasulullah ya. Karena itu Ja'far bin Abi Thalib gelombang kedua itu lebih dari 10 tahun berada di Ethiopia Habasyah. Adapun Utsman hanya beberapa bulan, tidak sampai setahun. Tibalah masa hijrah ya, Rasulullah dan kaum muslimin bertahap hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan menjadikan kota Yathrib waktu itu sebelum dinamakan Madinah sebagai kota hijrah. Dari kota inilah baginda Rasul membangun peradaban ya dengan yang sebenarnya. Kalau di Mekah terhalang dengan kafir Quraisy, tapi ketika berada di negeri hijrah ini ya, Nabi bisa menancapkan pondasi-pondasi peradaban mulai dari membangun masjid, lalu kemudian mempersaudarakan kaum muslimin ya, baik penduduk asli kaum Ansor dengan pendatang Muhajirin diikatkan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah yang yashuddu ba'duhu ba'dah ya, yang saling menguatkan ya. Lalu kemudian Nabi juga membuat peraturan undang-undang yang dikenal dengan Sahifah atau Mitsaqul Madinah yang menaungi semua penduduk Madinah. Nabi juga membangun pasar dengan melibatkan para pengusaha Makkah tak terkecuali Utsman bin Affan ya. Dan tak kalah penting juga Rasulullah membangun angkatan militer ya untuk mempertahankan Madinah karena peluang-peluang serangan dari luar terutama dari kafir Quraisy Makkah tidak mungkin dinafikan ya. Nah, seperti dugaan baginda Rasul maka berkecamuklah beberapa peperangan ya dengan kafir Quraisy ya. Ada 3 perang besar, perang Badar, Uhud dan Khandaq. Ya, ini 3 perang besar yang terjadi di masa awal-awal kehadiran baginda Rasul dan kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Saya menggunakan 2 device ini supaya bisa meng-share apa namanya filenya. Saya izin share. Baik, ya, oke. Semoga sudah terlihat ya. Ya. Sudah. Oke. Utsman bin Affan setelah hijrah ya. Utsman bin Affan setelah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Eh ya, kita mulai dari perang Badar ya. Ramadan 2 Hijriah. Ya. Perang ini terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. 2 Hijriah artinya masuk tahun kedua kehadiran Nabi di Madinah Al-Munawwarah. 1.000 tentara kafir Quraisy ya, dipimpin Abu Jahal berangkat meninggalkan Mekah ya, menuju ke Badar. Sasaran mereka emang Badar ya. Namurru ila Badrin naqumu fihi salasan nashrabul khumura wa nataqas. Demikian slogan Abu Jahal ketika akan berangkat ya. Namurru ila Badrin, kita datang ke Badar katanya kan. Kita kuasai rest area itu.
naqumu fihi salasan, kita tinggal di situ 3 hari. Nashrabul khumur, ya kita pesta minum-minuman keras, wa nataraqqas, ya, dan joget-joget. Ini target dari Abu Jahal ya. Maka berangkatlah mereka ya 10.000 tentara ya menuju ke Badar, dan betul ya Rasulullah sudah berada di lokasi itu di Badar bersama dengan 300 sekian belas prajurit ya, 313 prajurit ya. Dan meletuslah perang Badar dengan kemenangan telak di tangan kaum muslimin. Nah, hanya saja dalam perang Badar ini Utsman tidak ikut. Ya. Ketika dia sudah siap berangkat, sudah nyiapin untanya dengan perbekalannya dan senjata, ya. Ibaratnya kalau kita hari ini sudah mobil sudah dikeluarin dari garasi, ya. Kemudian tinggal start terkunci saja jalan, ya. Nah, ketika dia akan naik ke atas hewan tunggangan ini, kata Rasulullah, ya Utsman, engkau tidak boleh ikut. Istrimu Ruqayyah sakit keras. Jadi Ruqayyah waktu itu sakit keras. Saya coba menelusuri ya, mohon izin para dokter sekalian ya, mungkin ada temuan lain gitu ya. Sakit apa nih Ruqayyah gitu ya? Sakit apa Ruqayyah? Ada beberapa referensi mengatakan walaupun ini tidak ijma ya, artinya beberapa referensi saja, sakit panas tinggi dan ada bintik-bintik di tubuhnya. Entahlah ya, apakah sejenis cacar yang kita temui hari ini atau sejenis apa. Yang pastinya ruqayyahnya panas tinggi, tidak mungkin ditinggalkan oleh Utsman bin Affan. Maka berangkatlah Utsman bin Affan, berangkatlah pasukan kaum muslimin, dan Utsman pun tertinggal di Madinah merawat istrinya sedang sakit. Perang Badar berkecamuk dan usai perang kaum muslimin pulang dari Badar menuju ke Madinah dengan membawa kemenangan yang sangat besar. 70 kafir Quraisy tawas, 70 di antara mereka ditawan, dan belum lagi harta rampasan perang yang banyak. Kepulan asap yang menyambut kehadiran baginda Rasul ya, kepulan debu ya, yang menyambut kehadiran Rasul dari Makkah, dari Badar ke Madinah, itu bersama dengan Utsman bin Affan yang baru saja mengelap debu di wajahnya usai memakamkan istrinya Ruqayyah. Nah, jadi ternyata qadarullah, Ruqayyah akhirnya meninggal dunia saat kaum muslimin berada di Badar. Jadi ketika Nabi pulang, ya, beliau tidak sempat bertemu lagi dengan Ruqayyah ini, Ruqayyah ini putri Rasulullah SAW, ya, karena sudah dimakamkan oleh Utsman di Baqi al-Gharqad. Ya. Walaupun Utsman bin Affan tidak ikut perang, namun Rasulullah memberikan harta rampasan perang kepada Utsman sebagai jatahnya, dan memasukkan ya Utsman bin Affan ini min ahli Badr, termasuk veteran perang Badar. Padahal nggak ikut. Nah, mengapa demikian ya? Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat, ya, sungguhnya amal seseorang itu tergantung niatnya. Beliau mengatakan niatul mu'mini khairun min amalihi. Bisa jadi niat seorang muslim itu melampaui amalnya. Ya. Jadi lebih baik daripada amalnya. Artinya bisa jadi dia berniat ingin melakukan sesuatu ya, walam ya'mal bihi, tapi tak sempat melaksanakan karena udzur syar'i misalnya, falahu hasanatun, maka dia dapat pahala. Ya. Jadi ketika kita pengen melakukan sesuatu tapi gagal karena udzur syar'i berhalangan ya, falahu sadaqah, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Dan ini berlaku untuk semua. Misalnya, nanti malam saya pengen sholat tahajud. Ya, pengen. Qadarullah ketiduran. Capek, bangun-bangun udah subuh gitu kan, nggak bisa lagi sholat tahajud. Falahu hasanah. Ya. Telah mendapatkan atau diberikan satu kebaikan. Namun ya, niatnya yang benar ya, jangan niat aja ya, saya pengen sholat malam, tapi nggak pernah dikerjakan. Nah, ini nggak benar ya. Karena itu dalam mazhab Syafi'i, niat itu ya harus muqaranatun lil amal, itu harus action gitu ya. Niat itu disebut niat kalau dibarengi dengan amal. Maka dalam mazhab Syafi'i itu seseorang tidak disebut berniat sholat zuhur ya, sebelum dia memulai sholat zuhur. Allahu Akbar, baru tuh niat.
Ya. Tapi kalau cuman berjalan doang ke masjid, belum tentu sholat zuhur ya. Atau mungkin dia ingin menghadiri rapat, atau mungkin dia pengen benerin AC masjid yang nggak dingin, atau pengen ke masjid benerin keran airnya gitu kan. Nah, jadi disebut niat sholat zuhur ketika dia memulai sholatnya, ya, startnya. Nah, sholat malam juga begitu. Ketika seseorang pengen sholat malam tapi nggak melakukan action apapun, itu bisa jadi belum berniat. Actionnya apa? Ya pasang alarm misalnya, tidur lebih awal ya. Nah, jadi ini upaya-upaya. Atau misalnya gini, yang sering terjadi, haji, ya, haji. Saya pengen umroh, pengen pergi haji. Tapi nggak berangkat-berangkat gitu ya. Karena nggak ada action yang dilakukan. Tapi misalnya kayak tahun berapa ya? 2024 ya, September ya, saya Agustus ya, persis di bulan-bulan ini musim panas, saya bawa paman saya umroh, dan sebelumnya dia berniat haji, sudah daftar haji, sudah ada nomor nomor apa namanya, porsinya ya, dan kemungkinan berangkat 2040-an. Ya, itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Kemungkinan besar gagalnya iya ya, karena usianya sudah 72 tahun. Dalam silsilah keturunan kami ya, tidak ada yang sampai 85 tahun lebih, itu nggak ada. Makanya, tapi dia sudah niat, dia sudah daftar, sudah berporsi, tinggal berangkat saja. Namun qadar Allah tak sampai usianya. Nah, yang kayak gini nih kita berharap dia mendapatkan pahala haji. Walaupun karena sudah berniat tidak dilaksanakan karena uzurnya sampai ajalnya tiba ya. Saya dapat ilmu dari Ustadz Mutamimul Ula ya, ketika di rumahnya dulu pengen menulis buku bareng ya. Singkat cerita ini panjang, cuma saya ringkas saja. Jadi dia sedang menghafal Quran. Waktu itu usianya sudah 57 sekian ya. Kata dia, Ustadz, mendoanya saya sedang menghafal Quran. Target saya 30 juz katanya kan, 30 juz. Nah, kala itu baru dapat 7 juz. Nah, yang menarik apa kata beliau? Seandainya suatu saat nanti, ya, Allah mencabut nyawa saya dan saya belum hafal 30 juz, maka bukan salah saya. Ya, nanti di akhirat saya bisa nuntut malaikat. Kenapa mencabut nyawa saya belum hafal ya. Jadi on the way, jadi sedang berjalan, pengen berniat hafal 30 juz. Nah, qadarullah, kita kan nggak tahu usia gitu ya. Dan selesai ya. Maksudnya selesai usianya, hafalannya berhenti pada juz 11 kata anaknya ya. Jadi anaknya menerima mushaf peninggalan ayahnya, dan lecaknya, lipatannya, stabilonya itu berhenti di juz 11. Maka kuat kemungkinan sang ayah ini baru meniti juz 11, belum sampai 30 juz. Tapi niatnya tadi sudah sampai ya. Nah, Utsman juga demikian ya. Walaupun tidak berangkat Badar ya, tapi niatnya sudah sampai dan berikan jatah rampasan perang oleh Rasulullah SAW, dan di kutiba lahu, ditetapkan baginya min ahli Badar, veteran perang Badar. Ruqayyah meninggal dunia ya, dan eh, sebelum Utsman ini kemudian dinikahkan oleh baginda Rasul dengan putrinya yang berikutnya, itu Ummu Kulsum, dia sempat ditawari oleh Umar bin Khattab ya, untuk menikah dengan Hafsah binti Umar. Ya, Osman ya, Anda kan duda nih. Nah, anak saya janda begitu kira-kira ya. Kalau engkau mau, silakan nikah. Ya. Tapi Utsman no comment, tidak menjawab apa-apa. Maka Umar mendatangi Rasulullah dan melaporkan tentang hal itu. Apa kata Rasul? Tenang ya Umar, anakmu Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Ya. Dan betul, pada akhirnya Hafsah putri Umar dinikahi oleh Rasulullah. Jelas Nabi lebih baik daripada Utsman. Dan Utsman menikah dengan wanita yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu putri Rasulullah, Ummu Kulsum ya. Namun sayang Ummu Kulsum ini belakangan wafat jelang perang Tabuk. Kata Rasul, seandainya saya punya anak perempuan lagi, maka saya akan nikahkan denganmu. Namun tidak ada lagi kecuali Fatimah yang sudah dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena itulah Utsman bin Affan ini, lantaran menikahi dua putri Nabi secara bergantian, maka disematkan padanya gelar Dzunurain, sang pemilik dua cahaya. Lantaran pernah menikah dengan putri Rasulullah, dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum ya.
Peristiwa pun bergulir di tahun berikutnya, di tahun ketiga Hijriah, Syawal ya, meletuslah perang Uhud di Uhud. Persis tahun sebulan. Jadi kalau Badar itu Ramadan tahun kedua, Uhud itu Syawal tahun ketiga. 3.000 tentara kafir Quraisy berhadapan dengan 700 kaum muslimin ya. Perang Badar ini dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama kaum muslimin menang telak. Ya. Dan pada pintu gerbang kemenangan itu, pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di Bukit Rumat lalai dengan perintah Rasul. Mereka turun dan akibatnya kafir Quraisy waktu dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kuda menelikung dari belakang dan membalikkan kondisi. Kemenangan kaum muslimin yang diambang pintu tadi ya, berbalik seketika menjadi kekalahan telak. 70 kaum muslimin syahid dan Nabi sendiri bahkan diisukan meninggal. Qutila Muhammad, dibunuh Muhammad. Ya, ternyata Rasulullah bisa menyelamatkan diri walaupun sempat berada dalam kondisi yang genting ya. Dia naik ke atas Bukit Uhud, disambut oleh apa namanya, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Dan di atas Uhud itu di sebuah cekungan yang tersembunyi ya, sudah ditunggu 2 orang, Umar dan Utsman. Nah, ini sebagai dalil Utsman ikut dalam perang Uhud. Kedua sahabat mulia ini, Umar dan Utsman, mengulurkan tangannya, mengambil tangan baginda Rasulullah. Nah, seketika Uhud itu bergetar, guncang, seperti kena lindu, gempa. Maka Nabi segera memukul Uhud. Ya Uhud, kata Rasul, usbut, diam. Inna alaika nabiyan wa siddiqan wa syahidain. Sekarang di atasmu ada seorang nabi dan Siddiq Abu Bakar dan syahidain, 2 orang kelak yang akan mati syahid. Siapa? Umar dan Osman. Nah, jadi dari perang Uhud itulah Rasulullah sempat menyebutkan bahwa Osman ini dan Umar juga akan meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan di hadis yang terpisah, ketika berada di Bi'ru Aris atau Bi'rul Khatam di Quba, Nabi sempat bertemu dengan Utsman ini ya, mendoakannya masuk surga, dan nanti kata Rasul, Utsman ini akan celaka inda balwatin tusibuhu, dalam sebuah fitnah yang melandanya. Ya, nanti kita akan lihat akhir hayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. 2 tahun kemudian 5 Hijriah Syawal. Ya, kalau tadi Syawal 3 Hijriah. Nah, 2 tahun kemudian Syawal 5 Hijriah meletuslah perang Khandaq. 10.000 kafir Quraisy beserta dengan apa namanya, koalisinya ya. Nah, karena itu perang ini disebut dengan perang Ahzab, perang sekutu. Ya. 10.000 tentara Ahzab berangkat dari Mekah dan sekitarnya menuju ke Madinah untuk menghancurkan negeri ini. Dengan strateginya, atas usul Salman Al-Farisi, maka kaum muslimin menggali parit di bagian utara kota Madinah Al-Munawwarah. 25 hari dikepung dan gagal. Dan akhirnya mereka hengkang dari Madinah tanpa membawa kemenangan sedikit pun. Al-ana nagzuhum, kata Rasul. Nah, sekarang gantian kita yang akan ya menyerang mereka ya. Nah, Utsman bin Affan pun ikut menggali parit, menjaga parit untuk bertangga di Madinah pada itu, karena berada di dalam kota Madinah ya. Pasti ikut ya. Setahun berikutnya di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bermimpi. Dalam mimpinya Nabi melihat bahwa dirinya dan para sahabat pergi ke Mekah umrah. Maka berangkatlah Rasulullah bersama 1.400 jamaah meninggalkan, bertolak dari Madinah Al-Munawwarah di 25 Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Maksud mereka pengen umrah. Namun Mekah masih dikuasai kafir Quraisy. Ya. Maka Nabi mengistirahatkan pasukannya, mengistirahatkan jamaahnya, bukan pasukan sebenarnya, mengistirahatkan jamaahnya di sebuah lembah berjarak sekitar 23 kilo dari pusat kota Mekah yang dikenal dengan Lembah Hudaybiyah. Nabi masang tenda darurat di sini dan terjadilah tukar menukar utusan. Kafir Quraisy 3 atau 4 kali mengirimkan utusan ke Rasulullah agar kaum muslimin meninggalkan kota itu. Nah, sebaliknya Nabi pernah mengirimkan utusan melobi kafir Quraisy agar mereka mengizinkan masuk Makkah. Kami pengen umroh, kata Rasul. Bukan pengen perang, tapi mentok.
Maka akhirnya kata Rasul kita utus satu orang lagi. Ya, sebelum melakukan tindakan lebih jauh. Maka ya akan dikirimlah Umar. Namun melihat kondisi dengan berbagai pertimbangan, ya, akhirnya bukan Umar yang dikirim, tapi Utsman bin Affan ini. Mengapa Utsman dan kenapa tidak Umar? Karena karakter mereka berbeda. Umar, ya, seorang petarung, seorang apa militer sejati gitu kan, yang tidak pernah kalah dalam setiap kali pertarungan dan peperangan ya. Dan tingkat emosionalnya barangkali lebih daripada yang lain termasuk daripada dibanding Utsman ya. Maka dengan catatan inilah tak jadi Umar yang berangkat tapi Utsman. Jadi Utsman ini seorang pedagang. Dia sudah biasa melakukan lobby-lobby. Ya, diharapkan demikian. Jadi seorang pengusaha, seorang pedagang itu ya diharapkan ya dia sudah terbiasa melakukan negosiasi. Ada istilah pengusaha itu ada jalan tengah. Tidak ada kata gagal. Selalu ada jalan ya. Begitu kira-kira ya. Nah, di kita ketika Pak Wapres kita eh, siapa namanya Yusuf Kala dulu ya, beliau yang diutus untuk mendamaikan berbagai konflik, entah itu di Ambon, entah itu di Aceh, beliau yang diutus. Karena pertimbangannya apa? Salah satunya karena beliau pedagang ya, pengusaha ya. Diharapkan bisa melakukan negosiasi. Barangkali Utsman bin Affan ke Makkah 3 hari beliau menghilang ya di Mekah tersebut. Ya. Hari pertama ditungguin belum datang, kedua belum datang. Pada hari ketiga Utsman nggak balik. Wah, ini gimana kata para sahabat? Maka mereka berkumpul sekitar Rasulullah yang sedang berteduh di lembah tersebut, ya, di bawah sebuah pohon, ya, dan membaiat Rasulullah. Bersumpah setia, menuntut balas atas terbunuhnya Utsman. Selesai bayat. Bayat ini disebut dengan bayatul ridwan. Diabadikan Allah dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajar. Ya, Allah telah meridhai orang-orang beriman yang membaiat Rasulullah di bawah pohon. Begitu selesai bayat, sumpah setia, Utsman datang. Ujuk-ujuk dia datang. Ternyata dia sehat, segar, bugar ya. Diberikan fasilitas kamar yang bagus, makan minum yang bagus. 3 hari dia berada di Mekah dan tanpa dicelakakan sedikit pun oleh kafir Quraisy ya. Kata Utsman, mereka sebenarnya juga tidak pengen perang. Capek perang terus. Tapi tidak mungkin juga mereka mengizinkan kita masuk tahun ini. Ini masalah izzah. Ya. Maka sebagai solusinya nanti mereka akan kirim orang untuk kita melakukan perdamaian. Maka tak lama setelah itu datanglah Suhail bin Amr dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah dengan klausul-klausul antara lain mereka menunda umroh tahun depan dan tahun itu mereka harus kembali ke Madinah Al-Munawwarah kembali ya. Nah ini peran Utsman. Sisanya jemaah perang Khaybar, perang Fathu Makkah, perang Hunain, perang Sabuk, dia tidak pernah absen. Selalu ikut. Perang Khaybar dia ikut. Fathu Makkah apalagi. Perang Hunain setelah Fathu Makkah juga ikut serta. Dan yang fenomenal adalah Perang Tabuk. Perang Tabuk ini terjadi di bulan Rajab, ya, Sya'ban. 50 hari, Rajab, Sya'ban. 30.000 tentara kaum muslimin disiagakan Rasulullah SAW. Kata Rasul, kita harus berangkat meninggalkan Mekah menuju ke arah Syam. Kita cegat kafilah, kita cegat pasukan Romawi yang akan menuju ke Madinah sebagaimana diinformasikan oleh mata-mata Rasulullah SAW ya. Maka 30.000 mendaftar berangkat dan bukan hanya itu. Rasul juga meminta ya, donasi secara maksimal dari kaum muslimin waktu itu. Maka kaum muslimin berbondong-bondong memberikan donasinya. Para ibu ada yang melepaskan gelangnya, melepaskan kalungnya, melepaskan cincinnya, ditaruh ya untuk membiayai peperangan tersebut. Apakah dengan Umar? Umar bin Khattab bahkan ya, membiayai hampir sepertiga RAB perang. Jadi rencana anggaran belanjanya sepertiga yang nanggung ya. 950 unta, 50 ekor kuda, dan 1.000 keping uang dinar. Ini yang tercatat. Ya. Dan termasuk paling besar secara nominal. Walaupun secara presentasi, ia masih kalah dibanding dengan Abu Bakar. Karena Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya ya. Utsman bin Affan ini perang Tabuk, sedekah gede, infak besar, paling besar, dan ikut juga perang. Ini beda dengan kita hari ini ya. Kita biasanya kalau sudah ikut nggak nyumbang. Kalau udah nyumbang nggak ikut biasanya. Saya suka ngeledek bapak perumahan ya. Jadi kalau ada sebulan sekali misalnya kita gotong royong ya. Nah itu ada di antara kita yang
mentang-mentang sudah ngirim pisang goreng, udah ngirim teh manis ya, dia nggak datang ya. Padahal Abu Bakar, Omar, bahkan Utsman bin Affan yang kita sedang ceritakan tidak. Mereka infak paling gede dan datang paling duluan. Begitu juhud mereka dalam membela Islam dan pengembangan kaum muslimin ya. Ya, Tabuk terjadi di bulan Rajab dan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Masuk tahun ke-10, Rasul melaksanakan haji wada, Utsman juga ikut, dan 3 bulan kurang dari haji wada, Rasulullah meninggal dunia, wafat. Dan kekhalifahan kaum muslimin diserahkan secara musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, peran apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan pada masa kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung 2 tahun setengah dan lanjut pada masa pemerintahan Umar yang berlangsung tidak kurang dari 10 tahun namanya ya. Mendukung pemerintah Abu Bakar Siddiq dengan jabatan sebagai sekretaris khalifah. Ini bahasa saya ya. Jadi dia menjadi tangan kan khalifah Abu Bakar Siddiq. Menjadi anggota Majelis Syura yang diminta pendapat oleh khalifah. Dan karena itu Utsman bin Affan ini relatif tidak pernah dikirim untuk memimpin pasukan perang ke medan jihad. Ditahan oleh Abu Bakar untuk menemaninya. Demikian juga dengan Umar. Bahkan di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, dia menjadi penyeimbang bagi Abu Bakar yang menjadi penyeimbang bagi Abu Bakar Siddiq saat meminta pendapat Umar. Umar yang keras dan Abu Bakar yang lunak. Nah, ketemulah Utsman bin Affan yang menjembatani dua karakter yang berbeda ini ya. Ketika Abu Bakar Siddiq wafat, maka kekhalifahan jatuh ke tangan Umar bin Khattab atas wasiat Abu Bakar. Jadi sebelum meninggal dunia, Abu Bakar menulis surat, kalau saya meninggal dunia, maka yang jadi khalifah adalah Umar. Dan jadilah Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq ya. Nah, sebagaimana pada masa pemerintahan Abu Bakar, dia juga menjadi salah satu tokoh yang tidak pernah diangkat oleh Umar untuk pergi berjihad, mendampingi Umar Khattab. Dan termasuk di antara ya, orang-orang yang memberikan masukan penting kepada Umar Khattab dalam mengurus pemerintahan pada masa itu ya. Sampai kemudian Umar bin Khattab wafat ya, dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Fairuz namanya. Ini tawanan perang Qadisiyah, tawanan Persia. Dia merasa dendam luar biasa ya karena kekalahan pasukan Persia di medan Qadisiyah ya. Nah, dia pun secara keji gitu ya menyiapkan belati yang sudah dilamuri dengan racun yang sangat ganas di akhir Zulhijjah, pekan terakhir di hari Rabu terakhir Zulhijjah di tahun 23 Hijriah, kalau Umar sedang memimpin sholat subuh berjamaah, ditusuk berkali-kali Umar, sang khalifah rebah, 3 hari kemudian Umar bin Khattab meninggal dunia. Nah, sebelum wafat, tidak seperti Rasulullah yang tidak seperti Abu Bakar Siddiq yang menunjuk dirinya sebagai khalifah, ya, dia hanya membentuk tim. Jadi Umar bin Khattab ini bentuk tim 6 orang. 6 orang itu adalah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Berenam ya. Kata Umar, kalian berenam rapat. Waktunya 3 hari. Ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Sebelum 3 hari berakhir harus kepilih pemimpin. Maka Umar pun meninggal, dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar di rumah Aisyah setelah minta izin ke Aisyah. Ya. Dan 6 orang ini ditunjuk oleh Umar yang saya sebutkan tadi rapat. Alot. Hari pertama belum ada keputusan. Hari kedua belum. Nah, pada hari ketiga ba'da asar belum juga. Dan pada akhirnya ba'da maghrib diumumkanlah khalifah mereka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Nyaris sepengetahuan saya tidak ada yang tidak setuju, semua setuju. Semua membaiat Utsman bin Affan ya. Karena beliau termasuk sahabat Nabi yang senior ya. Waktu itu usianya sudah hampir 80 tahun, 70 tahun ya.
ber-70 tahun ya. Walaupun dia juga sahabat Nabi yang masuk Islam sejak awal, juga menantu Rasulullah SAW dari Ummu Kulsum dan Ruqayyah putri Nabi. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menerima Utsman sebagai khalifah pengganti Umar Khattab radhiyallahu anhu ya. Nah, jadilah Utsman ini menjadi khalifah jamaah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Termasuk tim formatun tujuh oleh Umar. Ya, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah dan Abdurrahman Bab serta Sa'ad bin Waqqas ya. Mereka rapat di rumah Miswar bin Makhrimat namanya. Imam sholat sementara 3 hari di imamnya oleh Suhaib Ar-Rumi dan pintu dijaga ketat oleh pasukan Abu Talha Al-Ansari ya, orang Madinah, dan terpilihlah Utsman menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab di tahun 23 Hijriah di bulan Zulhijjah. Ya. Zulhijjah 23 Hijriah. Nanti dia meninggal Zulhijjah 35 Hijriah. Nah, jadi masa kekuasaannya atau masa pemerintahnya persis 12 tahun. Ya. Nah, selama memerintah, kiprah peran apa saja yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Kita tambahkan sekitar 10 menit lagi ya. Yang paling penting, membangun armada laut pertama atas inisiasi dan prakarsa Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, sebenarnya rencana membangun armada laut ini, idenya itu sudah ada sejak zaman Khalifah Umar. Namun Khalifah Umar tidak menyetujui. Ya. Dan diajukan lagi pada pemerintahan Utsman dan Utsman pun setuju. Maka dibentuklah armada laut pertama dalam Islam diprakarsai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjabat gubernur wilayah Syam sejak zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu ya. Ini peran dan kontribusi besar yang ditorehkan dalam sejarah di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang kedua jemaah, pembuatan naskah Al-Quran dan penggandaannya. Nah, jadi Al-Quran waktu itu turun ke Rasulullah, Nabi perintahkan untuk diketik lagi, ditulis ya, hafalin ayat ditulis. Ketika Nabi meninggal dunia, karena banyak para hafaz Quran yang meninggal syahid dan ada kekhawatiran punah ya, maka atas usul Umar dikumpulkanlah mushaf-mushaf tadi. Dikumpulin ya, sesuai dengan urutan yang sekarang. Ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, mushaf tersebut pindah ke tangan Umar. Umar wafat, pindah ke tangan Hafsah istri Nabi sekaligus merupakan putri Umar. Nah, pada masa Khalifah Utsman, mushaf tadi digandai, ditulis ulang, disaksikan oleh ribuan sahabat Nabi. Jadi nggak mungkin salah. Ya. Jadi kalau ada yang salah ketikkan saja, misalnya salah tulis saja, mesti ada yang tahu. Ya, karena pada hufazul Quran waktu itu masih ada, ya, masih banyak. Nah, dikirimlah ya naskah tersebut ke Makkah satu, Damaskus satu, Yaman satu, Bahrain satu, Basra satu, Kufah dan satu ditinggal ke Madinah. Ada 7 mushaf disebar. Ya. Eh, kalau Abu Bakar Siddiq mengumpulkan mushaf Al-Quran, khawatir punah karena para penghafal Quran banyak yang syahid. Nah, apa misi Utsman bin Affan ya, menulis ulang naskah ini ya dan menjadikannya dalam satu rasam ya. Nah, jadi ada satu bentuk tulisan disebut dengan rasmu. Nah, buku saya sedang naik cetak. Mestinya pekan depan selesai. Judulnya Sejarah Penulisan Al-Quran dari era Rasulullah sampai era modern. Nah, jadi perkembangan mushaf Al-Quran saya tulis. Jadi pada masa Utsman bin Affan ya ada 2 hal yang kita perhatikan. Pertama, rasmul kitabah, bentuk tulisannya. Yang kedua adalah khat. Khat itu jenis font. Nah, fontnya ya beda dengan ada ar-rasmu, ada al-khattu. Kalau al-khattu, khat terkenal ya, kita yang pernah bersinggung dengan pesantren ada khat. Nah, waktu itu ya menggunakan khat Hijazi. Setelah Ali meninggal dunia ya, maka Al-Qur'an ditulis ulang dengan khat Kufi. Ya, karena Ali sering ke Kufah. Nah, kalau sekarang khatnya berubah lagi menjadi khat nasakh. Nah, karena khat itu yang paling mudah dibaca. Jangan sampai ditulis dengan khat rik'ah. Itu kayak tulisan resep dokter ya. Kami dulu ketika kuliah, dosen mengajar di depan kelas, itu pakainya khat rik'ah. Nulisnya cepat gitu kan. Dan bisa dibaca. Ada aturan mainnya sendiri. Nah, dikirimlah mushaf-mushaf tadi ya. Sampai hari ini
di Uzbekistan itu masih ada satu mushaf peninggalan Utsman ini. Ditulis di atas kulit rusa. Konon ada beberapa saran untuk menulis waktu itu, ada eh, kulit kayu, pelepah kurma, tulang hewan, dan yang paling awet itu adalah kulit hewan. Apalagi kalau bisa mendapatkan kulit rusa, kulit hewan rusa, ya, itu paling awet, ya, tidak mudah rusak, ya, kemudian apanya awet lah ya dibanding dengan sarang yang lainnya. Nah, membangun armada laut, menulis ulang naskah Al-Quran, dan yang ketiga, memperluas wilayah Islam hingga ke sebagian besar wilayah Afrika. Jadi kalau Umar tadi batasannya Syam dan Mesir, ya, begitu pengen masuk ke Afrika dengan dibebaskan Mesir, Omar wafat. Maka pada masa Utsman, ya, diperluas terus ya sampai ke daerah Aljazair mungkin hari ini. Nanti diteruskan pada masa pemerintahan Daulat Umayyah sampai ke Maroko. Dari Maroko ini tinggal nyebrang Selat Gibraltar atau Jabal Torik dan sampai ke Spanyol. Nah, jadi dari masa Utsman lah dirintis, ya, perkembangan Islam tersebut, ya, sampai nanti pada masa periode berikutnya Islam sudah masuk ke dataran Eropa di abad pertama Hijriah, di kisaran tahun 91 Hijriah, ya, atau tahun 711 Masehi, ya. Islam sudah mendarat di Eropa, daerah Asbania atau Spanyol yang kita kenal hari ini, ya. Oke, baik. Perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram serta pelabuhan ke Jeddah. Ya. Jadi Masjid Nabawi kalau di masa Umar ada perluasan, tapi tidak banyak. Di masa Utsman terjadi perluasan besar-besaran. Hampir seluruh rumah istri Nabi yang berada sebelah kanan masjid dihabisin semua, dipindahkan, relokasi. Ya. Kalau masa Umar belum, ya. Paling depan-depan aja, misalnya rumahnya Hafsah, rumahnya Sauda. Kalau ini enggak, dihabis semua, ya, untuk perluasan masjid. Dan yang paling banyak dirobohin, ya, adalah di sebelah kanan masjid, sebelah kanan, ya, kanan dan ke belakang. Jadi Masjid Nabawi itu perluasannya kanan dan ke belakang, bukan kiri dan depan. Ya, sebab kalau depan mentok, bukan khawatir supaya mihrab Rasulullah itu tetap berada di depan. Jadi kalau diperluas, mihrabnya ntar di tengah gitu kan. Nah sekarang perluasan Masjid Nabawi itu sampai sekarang ke belakang dan ke kanan. Mengapa tidak ke kiri? Supaya makam bagian Rasul tetap berada di luar masjid. Sebab kalau perluasan masjid ke arah kiri, nanti makam Nabi ada di tengah masjid. Nah, ini hikmah yang diantisipasi oleh pemerintahan Arab Saudi dalam proses perluasan Masjid Nabawi. Demikian juga dengan Masjidil Haram diperluas juga oleh Utsman bin Affan dan dibersihkan sehingga bisa menampung jamaah haji yang lebih banyak. Jasa Utsman juga, beliau memindahkan, ya, pelabuhan yang tadinya berada di Shuaibah di daerah selatan Jazirah Arab, ya. Nah, dipindahkan oleh Utsman ke Jeddah sampai hari ini. Kakek saya dulu haji di tahun 64. Dia cerita mendaratnya di Jeddah. Dari Nusantara Indonesia, ya, melakukan pelayaran, nanti mampir ke Sri Lanka gitu kan, beli makanan kebutuhan, lanjut lagi sehingga 2 bulan baru nyampe Jeddah. Setelah itu lanjut jalan darat menuju ke Mekah untuk pelaksanaan umrah ataupun haji, ya. Nah Utsman lah yang memindahkan pelabuhan dari Shuaibah, dipindahkan ke Jeddah. Namun sekarang mungkin jarang dipakai kapal laut, ya, jarang, sudah pakai pesawat semua gitu kan. Kabarnya sih Malaysia mau memulai. Karena di sana kan lama sekali nunggunya, lebih lama dari kita nunggunya. Maka mereka dan kendala penantian itu ada di pesawat, ya. Sebab tidak mungkin seperti kita 240.000 jamaah nggak mungkin berangkat dalam 1-2 hari, itu seminggu nggak mungkin, mesti diurai dan ketemulah angka 30 hari itu. Jadi untuk mengurai, makanya kita hajinya itu 40 hari, ada lebih 10 hari untuk ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Menggaji para muazzin jemaah. Nah, ini juga lakukan oleh Utsman bin Affan, ya, yang sebelumnya free, gratis, dengan seiring dengan semakin banyaknya masjid yang butuh muazzin standby di situ, dan mereka pun digaji oleh Utsman. Nanti dan walaupun ini sebenarnya sudah dimulai pada masa Umar, ya, di masa Umar para imam muazzin itu sudah mulai digaji dan dipatenkan lagi di masa Utsman bin Affan, ya.
Sholat tanpa qasar di Mina, ini juga berbeda dengan Rasulullah ya. Jadi ketika dia ada di Mina, Nabi biasanya mengqasar salatnya. Utsman tidak. Ketika ditanya, kenapa? Ini kampung halaman saya. Karena ada salah seorang istrinya ya yang tinggal dekat itu. Maka dia menganggap bukan musafir. Karena pulang ke kampung halamannya di Mekah ya. Namun yang lainnya tetap mengqasar salatnya sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terakhir kita akan sampai di sini ya. Beliau lah yang memprakarsai azan Jumat 2 kali. Dulu azan Jumat di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar, Omar, sekali doang. Nah, di masa Utsman seiring dengan bertambahnya kaum muslimin ya, begitu azan pertama, jamaahnya baru datang masjid. Baru datang, khotib sudah naik mimbar, ya. Bahkan pertengahan khutbah sudah mau selesai ya, masih banyak yang baru datang dan sholat sunnah tahiyat masjid. Maka Utsman melihat ya, ini orang-orang sebagian besar datang ke masjid kalau azan. Maka dia buatlah azan 2 kali sampai sekarang. Baik Masjid Nabawi ataupun Masjid Al-Haram, ya, Haramul Makki, Haramul Nabawi, hari ini azan Jumatnya 2 kali. Itu sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Nah, kita akan sampai di sini jemaah. Kita sisakan waktu 10 menit lebih untuk diskusi jika diperlukan. Nanti setelah ini kita akan lihat peran Osman di bidang politik. Begitu kira-kira ya. Dan perluasan wilayah tadi itu ya. Lanjut dengan keseluruhan pada masanya dan berujung pada syahidnya sang khalifah insyaallah ya. Saya serahkan kepada MC kita, jazakallahu khairan. Kita manfaatkan untuk tanya jawab jika diperlukan. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Happy, Dr. Happy Andreas Bastoni tentang fase perjalanan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di fase Madinah. Dan tadi sudah disampaikan tentang legacy ya, hikmah dan legacy dari kebijakan-kebijakan beliau saat menjadi khalifah. Baik, sahabat dan jamaah kajian keseluruhan BSMI, silakan bagi yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat dan atau langsung melalui raise hand. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Prof. Basuki. Mengapa atau bagaimana pertimbangan sahabat Utsman radhiyallahu anhu membuat azan 2 kali Jumat, Ustaz, ya? Apakah itu menselisihi Rasulullah atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tadi sempat disinggung. Oke. Masya Allah. Bismillah ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang masadir ahkamil Islam ya, referensi hukum Islam, maka kita sepakat ada yang disebut dengan Al-Quran ya. Jadi apa dalilnya? Cek di Al-Quran ada. Atau tidak ada Al-Quran, bisa cek di hadis. Tidak ada di hadis, tidak ada Al-Quran ya, maka dia bisa dianalogikan, dikiaskan. Seperti kita bayar zakat fitrah dengan beras, Nabi tak pernah bayar zakat fitrah dengan beras. Nabi bayar zakat fitrahnya dengan gandum, dengan tepung atau dengan kurma ya. Nah, itu kias atau kesepakatan ijma ya. Termasuk juga referensi dalam Islam adalah perilaku, tindakan, keputusan para sahabat Nabi. Itu juga sumber hukum dalam Islam, referensi, masdar hukum dalam Islam ya. Dan contohnya banyak sekali. Dalilnya apa? Kata Rasul, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' rasyidina al-mahdiyina min ba'di." Ya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa' rasyidina al-mahdiyin ba'di. Khulafa' rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk. Tidak dilakukan Nabi. Termasuk misalnya mengumpulkan mushaf, menulis ulang mushaf, tarawih sebulan full. Nabi nggak pernah tarawih sebulan full di bulan Ramadan. Ya, cuma 3 kali doang, 3 malam selesai. Nah, di masa Umar dilaksanakan sebulan full ya. Mencambuk peminuman keras yang tidak mau bertaubat itu 80 kali. Padahal ya, dalam Islam itu cuma 40 kali. Nabi mengajarkannya cambukan untuk sanksi peminuman keras, minuman keras miras itu cambuk 40 kali. Oleh Umar 80 kali. Ini kan menyelisih Rasulullah. Tidak sama dengan keputusan Rasulullah SAW ya. Atau dalam hal ekonomi disebut dengan al-usyur ya. Jadi
mengambil 10% dari angka nilai barang dagangan yang masuk ke sebuah wilayah. Nah, di masa Nabi nggak ada itu kebijakan itu. Itu baru ada di masa masa pemerintahan Omar ya. Atau misalnya mengubah pembagian harta rampasan perang. Di masa Rasulullah harta rampasan perang itu diambil seperlima, dimasukkan ke kas negara, 4/5-nya dibagikan kepada para peserta perang, para mujahid. Di masa Umar tidak, seluruhnya diambil oleh negara dan ditentukanlah gaji untuk para peserta perang atau mujahid tentara perang. Nah, jadi tentara perang itu digaji. Kalau zaman zaman Nabi nggak ada tentara perang, nggak ada yang gajian. Ya, mereka dapat duit kalau perang, kalau nggak. Kata Umar, kita nggak selalu perang nih, jadi harus diatur. Termasuk juga azan Jumat 2 kali. Ini disebut dengan al-maslahat mursalah. Ya, sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, ya, tapi ada maslahatnya. Atau dalam mazhab Imam Malikinya, mungkin ini bisa masuk sebagai istihsan, sesuatu yang baik yang mungkin tidak ada dalilnya, tapi mengandung kebaikan serta tidak melanggar kaidah umum, dibolehkan. Ya. Nah, karena itu hari ini bisa opsional, ya, pilihan saja ya. Jadi kalau memang perlu azan 2 kali silakan, kalau sekali saja cukup, ya cukup. Sharing sedikit ya, di Bogor di daerah Dramaga itu ada perumahan namanya Dramaga Cantik. Pertama kali saya khutbah di situ, lucu ya. Jadi saya datang 15 menit sebelum azan. Saya lihat sepi. Wah, ini jangan-jangan nggak jadi sholat nih dalam hati saya, ya. Tidak lama kemudian datanglah salah seorang pengurus sholat 2 rakaat, ngeliat saya tengok kiri tengok kanan ya, dia datangin, Ustaz tenang aja. Nanti kalau udah azan, ini masjid penuh katanya. Oh iya, saya bilang iya. Dan betul jamaah. Begitu saya naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, membuka khutbah dan azan pun dikumandangkan. Wah, yang di rumah tadi keluar semua. Ya, hampir penuh tuh masjid beneran ya. Maka saya lamain mukadimah khutbah saya karena mereka sibuk sholat tahiyat masjid gitu ya. Setelah sholat saya diskusi. Saya bilang, Pak Ketua RKM ya, gimana? Nanti dirapatkan dengan teman-teman. Ini sekedar usulan dari saya saja. Melihat kondisi jamaah tadi, gimana kalau azannya 2 kali? Jadi azan pertama itu untuk panggilan orang supaya datang ke masjid, ya, supaya mereka terkondisikan. Jangan pas khotib sudah naik mimbar, mereka baru datangan dan pada sholat 2 rakaat, gitu kan? Atau sholat tahiyat masjid. Ini nggak bagus ya. Ya Ustaz, nanti kami diskusikan. Nah, pada akhirnya kesekian minggu kemudian saya ketemu dengan Ustaz Muhtadid, dia cerita di tempat tersebut azan Jumatnya sudah 2 kali. Katanya sih atas usul saya, gitu kan. Nah, ini hal yang baik gitu kan. Tapi kalau memang sudah kumpul, tidak perlu lagi, ya udah. Nah, di Masjid Nabawi sendiri, azan Jumatnya 2 kali. Masjidil Haram juga 2 kali. Bahkan azan Jumatnya itu kadang sebelum waktunya. Jadi misalnya sekarang saya baru umroh beberapa pekan lalu ya. Zuhur jam 12:21. Ya. Di jam 12 udah azan, azan pertama. Ya. Nanti setengah jam kemudian baru azan yang kedua. Ya. Kemudian, wah, Bu Dokter Prita sama ya. Apakah yang dilakukan Usman seperti azan juga 2 kali tanpa kalau sudah jadikan sunnah? Iya, ini disebut dengan sunnah ikhtiyariyah ya, pilihan. Jadi nggak wajib, sesuai dengan kondisi tadi ya. Jadi kalau yang perlu 2 kali azan silakan. Demikian juga dengan di Mina hari ini. Ya. Ada yang di jama, di kosor, ada yang tidak. Kalau kami 2022 berangkat haji diputuskan untuk mengkosor. Karena kita jauh dari Indonesia ya. Fix musafir ya. Kalau Usman kan punya alasan, ini kampung saya katanya. Dan saya tinggal di sini sehingga dia menyempurnakan sholatnya dan tidak dikosor. Nah, yang luar biasa Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu ya, dia berseberangan dengan Utsman. Ya, katanya enggak, karena Rasulullah, Abu Bakar dan Umar mengkosor, maka kosor. Tapi karena Utsman memutuskan untuk tidak mengkosor, Abdullah bin Mas'ud ikut. Nah, begitu para sahabat berbeda pendapat. Walaupun tidak setuju, tapi karena pimpinan sudah memutuskan, sam'an wa ta'atan, diikut. Maka dalam konteks kajian-kajian usul fikih ya, lil maslahat, kemaslahatan, kita bisa jadi mengalahkan pendapat kita yang kita anggap rajih, lebih benar, dan mengambil pendapat yang lemah, lil maslahat, untuk kemaslahatan. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Dalam pendapat Abdullah bin Mas'ud,
Yang kuat versi dia adalah di Mina itu sholatnya dia qashar. Ya. Ini pendapat dia. Dalil yang terkuat itu menurut dia gitu kan. Sementara tidak mengqashar itu lemah. Tapi lil maslahat dia ikut pendapat Utsman. Walaupun itu dalam versi dia lemah. Ya. Jadi kita lil maslahat untuk kemaslahatan bisa jadi kita mengalahkan pendapat kita pribadi. Walaupun pendapat kita itu kuat. Contoh dalam keseharian termasuk kunut subuh barangkali ya. Terus terang saya Pak Dr. Basuki atau yang lainnya, saya personally ya menganggap kunut subuh itu tidak dalil untuk tidak kunut subuh itu lebih kuat daripada dalil kunut subuh. Ini saya. Kita boleh berbeda pendapat ya. Tapi dalam kajian-kajian saya ya bahwa tidak kunut subuh itu dalilnya lebih kuat daripada kunut subuh. Artinya dalil kunut subuh itu iya tapi lemah. Itu ijtihad dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu misalnya ketika saya pulang kampung, saya berkunut ya. Saya kunut karena orang kampung saya itu berkunut. Pernah saya sholat subuh jadi imam, nggak kunut, di belakang pada berisik. Subhanallah, subhanallah. Saya ditegur sana sini. Wah, ini nggak maslahat. Maka kita mengalahkan, atau saya mengalahkan pendapat kita, saya yang kuat gitu kan, dan mengambil pendapat yang lemah, lil maslahat. Untuk kemaslahatan. Ingat, selagi ada dalilnya. Kalau nggak ada, ya tinggalkan. Baik, Ustaz, sebelum ditutup Hmm. tapi saya boleh, ada dari sahabat Tommy. Apa Nah, strategi Kang Usman sebagai pengusaha Ustaz sehingga berhasil dan bisa iya kaya ya. raya ini? Iya, ini pertanyaannya sering sekali ditanyakan dan bukan hanya kepada Utsman, tapi juga kepada para sahabat Nabi yang lainnya, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, Abu Bakar Siddiq, ya. Bagaimana mereka bisa sukses dalam berbisnis, ya. Saya pernah nulis buku judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis, ya. Pertama, lingkungan mereka, ya, para sahabat Nabi itu dari kecil bahkan sebelum lahir gitu kan, itu lingkungan pengusaha. Jadi mereka itu hidup dalam lingkungan memang bisnis gitu ya. Jadi Jazirah Arab itu eh maisha ya, penghidupan utamanya itu dari bisnis. Kakek Rasulullah yang memprakarsai perjalanan rihlat syitai wa rihlat saif ya. Pada musim dingin mereka pergi ke Yaman dan pergi ke Syam pada musim musim panas gitu kan. Dan selalu begitu. Ini tidak pernah sepi. Nah, ini yang pertama. Jadi mereka dari kecil itu ruhiyahnya atau apa nuansanya ya itu memang sudah nuansa bisnis ya. Dan itu insting saja gitu kan. Insting ini satu. Kemudian yang kedua, ketika eh, di Mekah khususnya ya dan juga di Madinah, saya melihat mereka ini ya bisnisnya itu kerjasama bareng-bareng gitu kan. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu kan, tapi selalu bersama dan saling melengkapi. Saya pernah baca di buku apa ya, ada selintas baca. Cara ini juga dipakai oleh orang Cina. Ya. Jadi mereka itu kalau bisnis itu majunya itu bareng. Kalau kita kan nggak saling sikut kiri, sikut kanan. Apalagi sekarang saya agak mendalami bisnis travel umroh. Wah, itu persaingan antar travel itu ketat sekali itu ya. Ada yang sikut sana. Nah ini saya kira nggak sehat gitu kan. Jadi mestinya berbarengan. Coba orang Cina itu Pak, teman-teman sekalian jemaah. Mereka buka toko di sini, temannya buka toko di sini, no problem, bareng-bareng gitu kan. Bahkan nanti ada 3 4 toko berjejer. Jualannya mirip-mirip gitu ya, sama. Saya ingat kakek saya dulu ya. Ya dari kecil saya udah ikut kakek saya jualan. Dan pada usia-usia SD kelas 3 sebelum kelas 5, saya beberapa kali ikut belanja ke toko Cina. Ya, untuk melengkapi warung kakek saya yang jauh dari kota. Nah, jadi saya tinggal di daerah di kampung ya, 37 kilo dari pusat kota Buturaja. Jadi setiap bulan atau 2 bulan itu sebulan itu 2 kali kakek saya itu dari kampung ya naik kendaraan angkot ya waktu itu belanja ke toko Cina ini untuk dia bawa ke kampungnya jualan di kampung gitu ya. Saya diajarin ya, coba gitu ya. Belakangan saya baru ngeh begitu teorinya. Jadi kalau kita belanja di situ, nggak ada kata tidak ada itu nggak ada. Ya. Ada ini ada, ini ada. Di mana? Di gudang.
Nah di gudang itu maksudnya ngambil ke toko temennya gitu kan. Dia ngambil toko temennya. Nah, jadi dia nggak ada istilah ini ada semua gitu kan. Dia saling melengkapi gitu ya. Jadi dia menjual mungkin kata kakak dia nggak ngambil untung gitu ya. Mungkin dia jualnya sama, harganya sama atau ngambil untungnya sedikit. Tapi untuk menjaga pelanggan tadi itu dia bersedia ngambil dan jual barang dagangan punya tetangganya yang lain dan dibeli untuk dijual ke kita. Intinya apa? Bekerja sama ya, tidak sendiri-sendiri ya. Nah, sisanya kalau kita lihat para sahabat ya mereka menjalankan bisnis sesuai dengan tuntutan keadaan pada waktu itu ya. Jadi menjual barang dagangan yang memang dibutuhkan ya. Pada saat itu apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang mereka jual. Entah itu sembako, entah itu pakaian ya. Seperti Utsman dan Abu Bakar itu core bisnisnya itu pakaian. Ya. Utsman dan Abu Bakar itu bisnis pakaian. Kalau Abdurrahman itu banyak makanan. Ya, dia bisnisnya makanan. Ya, kalau Utsman ini di Makkah terutama dia jualan pakaian. Sama seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Ada lagi? Apakah ada lagi sahabat? Ini menarik nih kalau sudah berkaitan dengan ini Ustaz ya. Sudah mulai teknis dan ke gambar bagaimana Usman mulai dari usaha jadi khilafah dan ada banyak keputusan-keputusan yang baru diterbitkan dan bisa kita nikmati hari ini. Makanya kita menyebut mushaf sekarang mushaf Utsmani begitu Ustaz ya. Betul, betul. Artinya warisan dan wakafnya juga masih bisa kita lihat dan langsung di era sekarang. 14 abad. Ya. Baik, ada lagi sahabat sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Jika belum ada lagi pertanyaan, sementara ada mungkin... Pak Nurholis Bengkulu itu. Iya, Ustaz. Oh, dokter Nur. Terima kasih, Ustaz. Silakan. Iya, Mas Hafiz. Ya, izin bertanya. Ini Ustaz, kan Utsman bin Affan ini korelasinya yang kita tiru itu sebagai pengusaha, Ustaz ya. Nah, terkait dengan korelasi konteks, artinya kan kita berupaya siroh ini menjadi apa istilahnya flashback umat Islam saat ini gitu supaya mengambil ibrohnya. Nah, terkait dengan ada nggak batasan kita mengambil inovasi terkait bisnis agar umat Islam kembali berjaya? Lebih khusus misalkan di kita ada pengembangan saham syariah, sedangkan situ udah ada MUI-nya. Ini ada nggak batasannya gitu yang kita dibolehkan untuk mengembangkan inovasinya terkait untuk membangkitkan ekonomi umat Islam yang khusus? Ya, insya Allah. Bismillah. Tentu saja ya kondisi yang kita alami hari ini dengan apa yang dialami oleh para sahabat Nabi dulu jelas berbeda ya. Dan karenanya kreativitas, inovasi dalam berbisnis ya, dan yang lainnya itu niscaya nggak mungkin enggak ya, nggak mungkin enggak ya. Dulu para sahabat membayar ya semuanya cash and carry gitu ya. Cash pakai uang ya. Nah sekarang udah jarang kita cash ya. Semua serba transfer, semua securis ya, semua enggak, kita udah less money gitu ya. Jadi nggak ada uang kertas lagi yang di tangan kita. Adapun kalaupun ada ya ribuan, 2 ribuan, 5 ribuan untuk bayar parkir ataupun Pak Ogah yang muterin jalan gitu ya. Nah, tapi lama kelamaan jangan-jangan mereka juga nanti kemana-mana bawa barcode nanti gitu ya. Tukang parkirnya udah pakai barcode gitu ya. Nah, karena mau itu kebutuhan ya. Kami di travel memang ada kantor sebagai representatif saja. Jadi ketika ada yang pengen datang, ya. Tapi pada praktiknya itu jarang sekali. Ya. Saya udah minta izin walaupun saya kepala cabang kantor, tapi saya izin. Saya nggak bisa ngantor setiap hari. No problem ya. Semua bisa kita selesaikan lewat online gitu ya. Bahkan pengiriman koper, kemudian alat pakaian ihram semua online dikirim gitu Mas. Nggak usah datang. Uang ditransfer ya. Ngisi data sudah pakai Google Form atau aplikasi dan sejenisnya gitu ya. Nah, jadi ini perkembangan komunikasi ya, sarana komunikasi, transportasi dan aplikasi yang ada sekarang itu tidak bisa kita hindari dan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu kan.
Nah, nanti ada rambu-rambunya, misalnya tidak gharor misalnya, ya. Gharor itu nggak jelas, ya. Eh, itu harus jelas. Misalnya saya terus terang salah satu bisnis saya juga adalah buku, ya. Ini bulan ini sedang naik cetak per 17 Agustus itu terbit. Nah, saya jualan tuh. Tapi spesifikasinya jelas, ukurannya berapa, halamannya berapa. Bila perlu saya kasih daminya gitu kan, atau contoh sebagiannya. Nah, jadi itu nggak horor, bukan nggak jelas, ya. Jangan sampai kita jual kucing dalam karung. Ini isinya apa? Kucing beneran atau kucingnya udah mati atau masih hidup, itu kan nggak boleh, ya. Itu satu, ya. Yang kedua riba, ya. Diantisipasi jangan sampai riba. Dan riba itu jelas. Kullu qardin yajrul manfa'a fahuwa riba. Setiap penundaan pembayaran dan menyebabkan bertambahnya harga itu termasuk riba, ya. Jadi ngutang boleh, nyicil boleh, ya, kredit oke, tapi tidak riba. Nah, ini harus diketahui. Yang apa lagi misalnya harus transparansi gitu, ya. Jadi harus jelas. Kami bisnis travel umroh harus jelas. Nanti berangkat pesawatnya pakai apa? Saudi Airlines atau SV atau kemudian pakai Oman atau kemudian pakai Etihad, ya. Harus clear, wah, hotelnya di mana nanti? Hotelnya ini. Nah, jadi transparansi dalam bisnis, bukan bukan tidak jelas. Nah, selagi itu ada, ya, walaupun dunia sudah berkembang pesat, ya, maka sah-sah saja. Bahkan saya dapat info dari Profesor Dr. Shafi Antonio, ya, di beberapa lembaga atau perusahaan di London, di Inggris itu akad-akadnya itu sudah mulai akad syariah gitu kan mereka pakai. Sudah pakai akad mudharabah. Tentu bahasa yang mereka pakai bukan mudharabah istilahnya gitu kan, tapi prakteknya gitu kan. Udah pakai akad mudharabah, kemudian musyarakah. Jadi tidak pakai riba lagi. Jadi kalau bisnis itu misalnya ada yang store uang, ada yang menjalankan usahanya. Kalau sebelumnya kan pakai persen, ya. Misalnya saya dapat fee 10% setiap bulan dari harta yang saya setorkan. Nah, di sana udah mulai berubah itu. Mereka sudah pakai bagi hasil, ya. Transparan, apalagi sekarang. Semua betul-betul kemajuan teknologi dan aplikasi itu membuat bisnis kita betul-betul bisa transparan. Bisa dilihat berapa yang terjual, berapa yang barang yang masuk, bayar. Itu transparan semua gitu kan sekarang. Dengan ada kemajuan teknologinya. Nah, dan itu sangat mungkin, ya. Sekarang yang penting rambu-rambunya, ya, sisanya kita bisa inovasi tadi itu, ya. Membuat kreativitas baru dalam bisnis. Baik, Baik. Masya Allah, Allah. Semoga segera muncul pengusaha Muslim, ya, Ustaz, ya, dan bisa mewarnai dunia ini dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tak terasa diskusi kita cukup hangat, alhamdulillah, dan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh jamaah kajian Rabuan diskus BSMI yang hadir pada malam hari ini, kepada penanya, dan juga insyaallah nanti kita masih ada bab lagi, Ustaz, ya, tentang Utsman, ya, Ustaz, ya, insyaallah, ya, kita bahas di kesempatan kajian Rabuan diskus mendatang. Kepada gurunda kita, Ustaz Dr. Happy Andi Basodi, kita ucapkan jazakumullah khairan, semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita semuanya yang hadiri semoga dimudahkan dalam memahami apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, dan dimudahkan dalam mengamalkan apa-apa saja yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada Prof. Dr. Basuki Supato, SPT FICS Mars, pada jajaran DPN BSMI dan pengurus diskus BSMI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk itu, mari kita sempurnakan kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berjumpa lagi di pekan mendatang. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semua Pak Dr. Basuki, Bu Prita, Hafiz, Pak Nur.